Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Devni Haju dengan NIM 8114220016. Nama saya Kasmita Ibrahim dengan NIM 8114220111. Kami dari kelompok 10 kelas D jurusan Kesehatan Masyarakat akan menampilkan video advokasi mengenai pencegahan gizi buruk yang terjadi di desa. Untuk itu, simak video berikut ini. Permisi Bu, saya Kader dari Posyandu Suwawa yang sudah membuat janji dengan Ibu Kepala Puskesmas. Ada Bu? Ada, silakan Mas. Permisi Bu. Iya. Ini ada Kader Posyandu Suwawa yang sudah membuat janji kemarin ingin bertemu dengan Ibu. Iya, silakan. Silakan duduk Bu. Iya, makasih. Jadi Bu, saya dari Kader dari Posyandu Suwawa. Jadi sebelumnya saya berterima kasih atas kesediaan waktu yang Ibu berikan. Jadi maksud dan tujuan saya menemui Ibu untuk membicarakan terkait masalah gizi pada anak di desa kami Bu. Dan juga ada beberapa kendala yang kami temukan dalam Posyandu di mana saya bertugas. Nah, dengan tujuan agar kiranya Ibu bisa memberdayakan maupun memediasinya Bu. Nah, jadi Bu, dari kunjungan Posyandu kami dan juga selama pendataan selama 3 bulan terakhir Bu, ini sesuai data ternyata kami menemukan adanya tanda-tanda gizi kurang pada anak-anak kami Bu, untuk kesehatan gizi pada anak yang ada di desa kami. Nah, dan juga ternyata gizi kurang ini dia bisa beresiko kepada gizi buruk yang tentunya Bu itu akan mempengaruhi SDM kita nantinya. Nah, dan juga selama pendataan kami bahwasannya rata-rata penyebab dari gizi kurang atau gizi buruk ini ternyata itu adanya kurang asupan Bu, kurang asupan yang cukup baik untuk nutrisi, protein yang itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak pada di desa kami Bu. Nah, untuk itu dari kami sendiri menyarankan untuk bagaimana Bu kalau kita memberikan asupan yang cukup kepada anak-anak ini melalui pemberian makanan dan makanan tambahan Bu. Jadi di sini kami mengusulkan untuk memberikan makanan tambahan. Nah, untuk makanan tambahan ini dengan tujuan untuk melengkapi kebutuhan gizi agar mencapai berat badan sesuai usia. Lalu untuk mekanisme pemberian PMT ini bagaimana? Nah, untuk pemberian PMT-nya sendiri Bu, kalau dari kami mengusulkan untuk melakukannya setiap 1 kali dalam 24 hari. Sasarannya itu kita berikan kepada ibu hamil, balita dan juga anak-anak sekolah dasar. Nah, kemudian Bu, selain untuk terkait masalah gizi ini, kami dari Kader sendiri untuk berharap agar ibu dan pihak-pihak terkait bisa lebih memperhatikan sama prasarana di posyandu kami Bu, karena di beberapa posyandu juga itu terkadang dalam pelaksanaan posyandunya itu hanya dilakukan di balai-balai desa Bu, yang seharusnya memfasilitasi oleh ibu dan pihak-pihak terkait. Program yang Ibu ajukan, saya akan membicarakan ini nanti. Kemarin saya sedikit mendapatkan laporan atau keluhan masyarakat juga mengenai gizi kurang yang ada di desa Ibu. Bukan hal yang mudah Bu untuk mengadakan program tersebut. Kita harus melewati beberapa proses. Dari Balai Posyandu sendiri itu harus mengadakan proposal yang akan saya tandatangani dan kirim meminta persetujuan dari Dinas Kesehatan untuk pengadaan dana atau pendampingan pada masyarakat atau kader agar mendapatkan pelatihan khusus dalam melakukan penyuluhan pada masyarakat. Agar program yang Ibu ajukan ini berjalan dengan baik, kita juga harus melampirkan data-data anak ibu hamil dan ibu menyusui pada proposal nanti. Jika nanti program ini terjalankan, di sini Kader juga harus melakukan penyuluhan di setiap posyandu secara rutin dan berkala, melakukan kunjungan rumah karena pencegahan sasaran kita terhadap pencegahan ini bukan hanya ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tetapi sebagai faktor pendukung yang berpotensi dalam penanganan dan pencegahan stunting, yaitu wanita usia subur, remaja, pemangku masyarakat, lingkungan pengasuh anak seperti kakek, nenek, ayah dan ibu.
Oh baik Bu, jadi kiranya dari kami kader sendiri Bu akan segera membuat proposal yang kemudian akan kami berikan kepada Ibu sesuai yang Ibu katakan tadi Bu. Selanjutnya silakan hubungi Ibu Fitri sebagai koordinator penyusun program-program ini. Baik Bu, berharap juga dapat dibedakan dan dimediasi. Terima kasih Bu untuk kesediaan waktu yang diberikan Bu. Iya. Saya permisi Bu. Yes.